Semangat pagi Indonesia. Sama lagi kita di Indonesian Mining Stock. Cuannya para miners. Selamat menikmati. Hai para miners, di video ini kita akan membahas terkait pergerakan saham batubara yang sebelumnya udah pernah dibahas. Kita lihat pergerakan hari ini cukup variatif. Nah, sesuai tema kali ini, can you see this? Pasti sangat menarik. Nah, sesuai grafik yang ada di sini, ini kita ambil dari iPod News. Can you see this? Ini yang merupakan pergerakan saham, baik itu IHSG juga, mulai dari tanggal 19 September, lanjut ke 20 September, 21, dan di hari ini 22 September. Nah, kalau melihat pergerakan IHSG sendiri, itu dari tanggal 19 kemarin itu mengalami penurunan, minus 0,41%. Tapi yang cukup berbeda adalah emiten-emiten tambang. Di sini ada Adro, ITMG, PTBA, Indi, Bayan, yang mengalami kenaikan cukup fluktuatif ataupun range-nya cukup berbeda. Kalau Bayan itu naiknya 0,5%, lanjut Indi 0,74%, lalu PTBA ini udah mulai merangkak ke 1,29% dalam satu minggu ini. Disusul ITMG 1,82%. Nah, yang cukup menarik di sini adalah Adro sebagai jawarannya, naik sebesar 4,87%. Nah, ada apa ini? Kok saham emiten tambang pada naik? Ya, seperti disampaikan sebelumnya, memang akan ada gelombang di bulan September, Oktober, November, Desember. Tapi juga kita juga patut antisipasi bila mana ada sentimen negatif yang mendadak, sehingga memecah gelombang itu bukan jadi gelombang, tapi hanya serpihan-serpihan gelombang. Oke, selanjutnya akan kita bahas lebih detail terkait pergerakan saham. Beberapa saham ini tadi dari bulan Juli sampai September ini seperti apa. Selamat menikmati. Nah, sesuai tema, can you see this? Di sini Indonesian Mining Stock mencoba menggambar secara gamblang. Nah, kalau miners lihat, ada R1. R1 di sini kita sebut sebagai resisten pertama. Nah, kalau di Adro ini resisten pertama itu ada di angka 1200. Itu dari bulan Juni hingga Juli, meskipun sempat naik sampai ke angka 1400 di pertengahan Juni. Lalu ada resisten kedua. Nah, di sini Indonesian Mining Stock mencoba melihat dari grafik ini. Coba tarik garis lurus saja, simple. Di bulan Juli itu resistennya di angka 1210 atau 20. Lalu sempat naik tuh di tanggal 22 ke angka 1300, mungkin 80 atau 1340. Nah, lalu Indonesia Mining Stock mencari garis lagi untuk di sini untuk resistennya berapa sih di bulan Agustus ini. Nah, ternyata resistennya ada dua, yaitu ada di 1250 dan juga di 1290-an, mendekati 1300 di R4. Lalu di R5 itu mendekati 1330 atau terjadinya kenaikan. Nah, kalau kita lihat dari Juni, R1, R2, R3, R4, R5. Nah, yang menarik lagi adalah all time high. Maksudnya di sini adalah nilai saham tertinggi pada saat tertentu atau periode tertentu. Nah, misalnya di Juni-Juli itu sempat menyentuh di angka 1300, mungkin 90 atau 95. Di bulan Agustus pertengahan itu sempat menyentuh di 1400, mungkin 10 atau lebih. Nah, di September, ini menarik. September ini all time high-nya sempat di 1400, bahkan hari ini berada di 1400. Lalu bagaimana dengan besok? Kalau melihat dari grafik ini, lihat trendnya. Cenderung setelah terjadinya kenaikan yang cukup signifikan, dia kembali ke resistennya. Nah, yang perlu kita cari tahu adalah resisten ke-6-nya di berapa. Apakah dia balik lagi ke R4 di angka 1300 atau R5 di angka 1320. Oke, silakan para members untuk menganalisa, tapi ini adalah cara paling simpel yang Indonesian Mining Stock terapkan.
Nah, tanpa merubah posisi R1 sampai R5 dan ATH, Indonesia Mindset coba mengcompare terkait saham-saham lainnya, seperti apa pergerakannya. Mari kita lanjutkan. Oke, sekarang kita ada di saham ITMG. Nah, tadi Manas bilang bahwasanya kita tidak merubah R1 sampai R5. Tapi secara singkat, sesuai judul, can you see this? Oke, para miner silakan melakukan analisa sendiri. Di sini Indonesian Mining Stock hanya memberikan gambaran. Bahwasanya terjadi R1, R2, R3, R4, R5 itu yang mirip-mirip. Nah, ini sekali lagi mirip. Ya, di mana R1 berada di resistance antara 13.500-an, R2 di 14.000, R3 itu sekitar 14.900, lalu R4 itu di angka 15.800. Nah, ini sedikit mencolok itu di R5, di mana di sini sepertinya R5-nya naik ke angka 17.000. Sedangkan ATH-nya sendiri untuk ITMG ini terjadi di bulan September, antara tanggal 12 sampai 16, itu bahkan melebihi 18.250. Nah, ini tanda-tandanya sepertinya akan mengarah kanan lagi atau menuju naik. Nah, silakan miners untuk menganalisa lebih dalam terkait ITMG. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada PTBA. Nah, tanpa merubah posisi R1, R2, R3, R4, R5, dan ATH, Indonesian Mining Stock mencoba, ya kalau dibilang istilahnya itu cocokologi, mencocokkan dalam rentang waktu yang sama, tanpa merubah yang ada, hanya merubah pergerakan sahamnya. Oke, kalau kita lihat dari R1 di bulan Juli, tepatnya itu mulai kenaikan harga batu bara yang cukup signifikan. Ternyata R1-nya cukup meleset ini. Semestinya berada di angka 2000, cuman R1 di sini berada di sekitar 2050-an. Tapi kalau kita lihat R2, wah, ini mirip-mirip nih, di angka 2090. Nah, terjadi lagi ya mungkin sedikit agak turun R3, yaitu di angka 2100 dari garis yang ada. Tapi menarik R4 nih. R4 ya mendekati dari yang sebelumnya ya, sekitar 2200, mungkin berapa itu, 10 atau 20. Lalu di R5 sendiri itu ya mungkin bisa dibilang mendekati atau agak turun sedikit, itu berada di angka 2200 lebih, mungkin lebih 80 atau mendekati ke arah 2300. Nah, yang menarik lagi di sini ATH nih. ATH mirip persis sama ITMG di bulan September. Kalau di sini ngeliatnya di angka 2400, mungkin 20 ya. Nah, kita lihat apakah saham PTBA ini yang berada di 2350 bisa mampu naik lagi nih ke atas. Kalau melihat arah-arahnya sih optimis, tapi siapa tahu, saham selalu banyak pergerakan, apalagi kalau ada bandarmologinya. Nah, tadi udah 3 saham. Nah, sekarang kita masuk ke emiten keempat nih, Bayan. Kalau kita lihat dari telisik, Bayan ini memang cukup konsisten ya. Dia agak sedikit berbeda dengan 3 emiten lainnya, dimana dari segi cost itu lebih murah, juga dari SR juga lebih murah. Nah, di sini memang kelihatan ketahanan atau pergerakan sahamnya sendiri tidak begitu fluktuatif, ataupun likuidasinya cukup rendah dibilang. Kalau kita lihat di sini R1, R2 itu hampir sama ya, mendekati. Itu di angka 13.400-an ya, atau 13.600. Kalau di sini paling rendah 13.500 ya, mungkin 13.600 atau 700. Nah, R3 sendiri yang agak menarik itu di bulan September sempat turun tuh ke angka 14.100 dari awalnya di angka sekitar 14.800-an. Cocokologi lagi nih. Lalu R4, nah R4 ini ya ini melenceng jauh nih, Indonesia Mining Stock aku itu. R4 sepertinya di sini nggak berlaku ya.
Lalu dia larinya ke R5. R5 ini mendekati angka di 14.600 ya, atau 800. Nah, dia mulai beranjak naik ke ATH-nya yaitu di 15.175 pas hari ini nih. Lalu bagaimana besok? Kalau menurut analisa Indonesian Mining Stock, bayan ini sifatnya relatif stabil, tapi kalau dia naik itu cukup signifikan. Apalagi kalau didukung dengan jumlah volume yang besar. Karena jarang-jarang nih saham dengan nilai satu lembarnya 15.000 bisa digoreng. Siapa tahu. Nah, yang terakhir emiten yang mau kita bahas itu Indika Group. Ini salah satu emiten batubara terbesar juga nih. Nah, di video sebelumnya Indi ini memiliki saham di Petrosi dan juga berbagai bisnis unit lain. Jadi kalau Indi ini cukup unik. Di Indonesian Mining Stock memang belum kita telisik, tapi ini kisi-kisinya. Nanti akan kita bahas selanjutnya di video lebih detail mengenai siapa itu Indi. Nah, memang kalau dari sini R1, R2, R3, R4, R5 itu mungkin cocokologi saja ini. Seperti R1 rupanya mestinya berada di angka 1250-an. R2-nya mungkin mirip-mirip di angka yang ada nih, 1350-an. R4-nya sama sekali tidak ada, R3-nya ya hampir mendekati, tapi ada juga deviasinya. Lalu R5-nya, R5 ini melenceng jauh nih. Tapi dari sisi ATH, all time high, Indi pun mengalami ATH di bulan Agustus pertengahan. Kalau lihat dari volumenya cukup besar ya, volumenya yang warna hijau di bawah R4 itu. Tapi setelah itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Nah, itu perlu kita pertanyakan, apa yang menjadi isu di situ? Apakah isu COVID kemarin, PPKM, atau isu lainnya? Karena harga batubara saat itu masih cukup tinggi ya di Agustus September. Nah, inilah sekilas tentang pembahasan emiten batubara terkait tema Can You See This? Apakah ada kesamaan dari saham-saham yang ada? Dari keseluruhan Indonesian Mining Stock mencoba untuk memberikan gambaran yang simpel dan mudah. Tapi nanti kita akan mengarah pada yang sifatnya teknikal dan fundamental, yaitu MA50, MA20, MACD, RSI, dan lain-lain. Sebagai salah satu bagian juga untuk menambah wawasan bagi para miners milenial. Oke, terima kasih miners. Itu saja pembahasan kita hari ini terkait progres kemajuan dari saham-saham di Indonesia, khususnya saham tambangan batubara, di mana memang tanggal 22 ini cukup fluktuatif kenaikannya dibanding IHSG yang sedang menurun. Oke, terima kasih semua para miners. Semangat pagi dan selamat bekerja dengan aman. Salam.